Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah perusahaan yang bisa menghubungkan antara pencari kerja dengan perusahaan impiannya? Bukan hanya untuk lulusan perguruan tinggi, tapi juga untuk lulusan sekolah menengah pertama dan jenjang pendidikan menengah lainnya yang sedang mencari kerja. Jobseeker Company hadir dalam bentuk social recruitment platform yang menghubungkan angkatan kerja di Indonesia dengan kesempatan hidup untuk memberdayakan mereka dan dalam mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Produk dan layanan yang kami ciptakan kami pastikan efisien dan selaras dengan kebijakan serta semangat pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Jobseeker Software menyediakan sistem perekrutan karyawan yang lebih baik untuk dunia bisnis di Indonesia dengan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya dengan harga yang terjangkau melalui Applicant Tracking System atau ATS yang kami sediakan. Jobseeker Services membantu tim HR Anda untuk merekrut kandidat terbaik dengan didukung oleh database dari kandidat berkualitas yang kami miliki. Jobseeker Partners memfasilitasi pemilik UKM di Indonesia untuk menemukan karyawan yang tepat melalui aplikasi kami dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Jobseeker App, platform bagi pencari kerja yang kami hadirkan dengan mengadaptasi format sosial media yang memudahkan pekerja lulusan sekolah menengah pertama dan jenjang pendidikan menengah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai keterampilan dan pengalaman mereka. Jobseeker App mempunyai banyak fitur yang memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Fitur video resume. Melalui fitur ini, para pencari kerja bisa melengkapi CV yang sudah diupload dalam bentuk soft copy dengan sebuah video yang menjelaskan pengalaman kerja serta keterampilan yang dimiliki. Selain itu, melalui sistem yang kami ciptakan, para pencari kerja juga memiliki peluang untuk mendapatkan tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan yang menjadi partner kami. Kami menciptakan satu ekosistem yang memudahkan orang untuk terhubung dengan kesempatan untuk bekerja dan berkarya. Jobseeker Company, connecting people with opportunities. Ya pengen lebih maju aja, lebih kayak orang-orang yang itu usaha sendiri. Ya, dulu kan kerja di restoran, terus kepingin buka usaha sendiri. Iya, susah. Sangat susah. susah. Anak-anak sama uang untuk masa depan anak-anak. Untuk penghasilan. Makan. Saya juga membantuin orang tua saya. Kan nggak enak kan minta uang terus sama orang tua biar nggak menyusahin juga. Jadi saya nyari kerja gitu. Kayaknya sih agak susah kan. Sulit. Ya susah nyari. Ya emang susah banget lah ya. Cari kerjaan ke sana nggak nemu, kerjaan ke sana nggak nemu. Senang sekali
sekali hari ini kita bisa berkumpul di Creative Space, M-Block Space pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat pagi ini berkumpul bersama-sama kita di sini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Saya juga tentunya akan menyapa teman-teman semua yang bergabung lewat YouTube resmi dari Job Seeker Company. Saya Paskali Siswari, Bapak Ibu yang akan menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 3 jam ke depan memandu acara official launch event Job Seeker App. Nah Bapak Ibu, dalam official launching Job Seeker App kali ini sungguh menarik ya Bapak Ibu, karena Indonesia kehadiran sebuah aplikasi yang bisa memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Karena semua bisa dapat kerja Bapak Ibu. Nah tapi karena kita juga masih dalam masa pandemi, kami ingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Baik Bapak Ibu semua, untuk kali ini kita juga nanti akan kehadiran panelis-panelis yang akan ngobrol, berbincang dan menjawab pertanyaan. Sebenarnya kenapa sih pekerja kerah biru di Indonesia ini butuh aplikasi semacam ini? Apa gunanya? Apa pentingnya? Nah nanti akan dijawab oleh panelis-panelis yang akan bergabung selama acara ini berlangsung hingga siang hari nanti. Dan kita juga akan langsung saja untuk membuka acara ini. Untuk Bapak Ibu bisa berdiri sejenak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Oke, sebelumnya saya juga akan menyapa terlebih dulu. Tadi saya sudah sapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya juga akan menyapa yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Ada Pak Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan, Pak Chandra dan tentunya Kak Habibul Hanif juga sudah hadir bersama-sama kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Dan untuk secara resmi mengetahui sebenarnya apa sih Job Seeker ini, lalu kenapa dibuat aplikasi untuk para pencari kerja, kita akan sama-sama mendengarkan dan mengundang founder, chairman dan juga CEO Job Seeker Company untuk menyampaikan optimisme terhadap launching Job Seeker App hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kami akan putar terlebih dulu tayangan berikut ini. Cara mencari kerja dengan
antri panjang, berdesak-desakan dan bahkan berpotensi mengakibatkan kericuhan, rasanya sudah tidak relevan lagi di saat kehidupan saat ini semua serba online dan cepat. Dengan berbekal semangat memberi kemudahan bagi para pencari kerja, kami menghadirkan satu aplikasi bagi para pencari kerja yang memungkinkan kamu cari kerjaan sambil rebahan. Semudah scrolling sosial media kamu aja. Baca cita-cita kertas CV atau surat lamaran kerja, karena melalui aplikasi ini kamu bisa upload CV yang jelaskan tentang pendidikan, pengalaman, dan keahlian kamu yang tidak hanya melalui soft file yang bisa diupload, tapi juga melalui fitur video resume. Tinggal record dan submit. Bye-bye antri panjang, kepanasan, dan berdesakan, karena melalui aplikasi ini melamar kerja hanya cukup dengan satu klik, lamar, selesai. Job Seeker App. Kami membantu dan memudahkan kamu untuk lamar kerja sambil rebahan, bikin gorengan, atau ngajak main keponakan. Bukan cuma itu, kamu juga mempunyai kesempatan untuk bisa ditawarin pekerjaan dari ribuan perusahaan. Selama kamu memastikan bahwa kamu sudah mengisi data diri secara lengkap, seperti posisi pekerjaan yang kamu inginkan, lokasi bekerja di mana, bahkan kisaran gaji yang kamu inginkan. Masih banyak sebetulnya kemudahan yang diberikan dalam fitur yang ada di Job Seeker App. Download langsung aplikasinya dan jadi bagian dari mimpi kami untuk bisa memastikan bahwa semua bisa dapat kerja. Pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. First of all, I would like to thank Mas Andi untuk dukungannya, ya. Dan juga guru saya, partner saya Pak Gita Wiryawan untuk ada di tempat ini. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ingat sekitar tahun 1998 waktu itu krisis, saya ikut terlibat mengembangkan satu startup. Kalau hari ini startup, kalau zaman dulu namanya .com, Pak. Jadi kami mentransformasi media rekrutmen yang menggunakan koran pindah ke internet yang dikenal dengan job portal hari ini. Waktu itu krisis dan muncullah job portal itu ya. Bapak Ibu ingat ya, zaman dulu kan kalau kita mau rekrut karyawan pasang iklan di koran, betul ya. Koran apa? Bapak iklan baris. Lalu di Jakarta koran yang Mbak Riri tadi ya, koran Kompas ya. Hari apa Bapak Ibu? Sabtu Minggu ya, yang bisa jawab berarti ketahuan umurnya. Nah Bapak Ibu 20 tahun yang lalu that's what I do ya. We are transforming media koran konvensional pindah ke internet job portal. Nah hari ini Bapak Ibu juga pasti mendengar bahwa dunia lagi uncertain ya. Lagi krisis, PHK beberapa hari yang lalu kita dengar ya. Lalu tadi di video kita lihat di Batam job fair ya, banyak yang pingsan ya. Kami merasa Ibu Pertiwi lewat suara Bang Sandi kembali memanggil kami. Kami mencoba mentransform job portal tersebut menjadi sebuah media yang dikenal dengan social recruitment platform. Yang kami beri nama Job Seeker Apps ya. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semua, nasihat dari Pak Sandi, Pak Gita, Bro Habib, dan juga Mbak Riri, ya, teman-teman HR, teman-teman pengusaha, investor di tempat ini, we do believe that ini bisa bantu banyak sekali angkatan kerja di Indonesia untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu kalau dulu kurang dari 10% yang kami jangkau, jadi keren. Ya Bapak Ibu pasti masih pakai hari ini produknya dalam rekrut karyawan ya. Cuma jumlah yang dijangkau itu nggak nyampe 10% angkatan kerja itu. Ya yang kami kenal dengan yang biasa dikenal dengan white collar market atau lulusan S1 ke atas. Nah Februari lalu ada 140, mungkin hari ini udah 140
44 juta, 45 juta angkatan kerja di bangsa kita. 75 jutanya itu adalah lulusan SMP sampai dengan diploma. Nah inilah yang menjadi target market Job Seeker App untuk kami jangkau. Mudah-mudahan dengan bantuan dan nasihat dan kritikan ya Bapak Ibu semua kami bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami bangun sebelumnya. Sehingga bangsa kita yang sudah dikaruniai dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa ini ditambah dengan sumber daya manusia, human capital yang kuat, jadi kita. Ya. Mohon doa restunya Bapak Ibu, sekali lagi saya Chandra, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sukses. Thank you. Terima kasih Pak Chandra, mungkin boleh di depan langsung Pak, kita akan langsung launching secara resmi aplikasi dari Job Seeker App. Saya juga mengundang sekaligus Pak Sandi, Pak Gita untuk bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama melaunching official dari Job Seeker Apps pada hari ini. Saya akan hitung mundur Bapak-Bapak, nanti bisa ditekan layarnya dan secara resmi aplikasi ini akan diluncurkan. 3, 2, 1. Boleh dipegang Pak untuk daminya, silahkan. Boleh foto lagi teman-teman jika ingin mengambil gambarnya. Oke, terima kasih Pak Sandi, Pak Chandra, Pak Gita, silahkan boleh kembali ke tempat duduknya. Nah ini tadi Pak Chandra cerita kalau di Indonesia sebenarnya masih ada 75 juta pekerja. Berarti 50% dari angkatan kerja ini adalah mereka yang lulusannya belum S1. Jadi ada yang SMA, ada yang SMP. Nah mereka-mereka ini sebenarnya harusnya punya hak dan akses yang sama dengan para pekerja white collar istilahnya ya. Untuk bisa mendapatkan perusahaan mana sih sebenarnya yang sedang membutuhkan keahlian mereka. Nah pertanyaannya, apakah para pekerja blue collar itu berhak mendapatkan akses ini? Kita akan ngobrol-ngobrol pada hari ini. Saya akan langsung saja panggilkan yang pertama. Akan saya panggil Pak Chandra tentunya untuk bisa bergabung di depan. Pak Chandra, lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Pak Sandiaga Uno. Silahkan Mas Sandi boleh di sebelah sini. Dan juga ada Menteri Perdagangan era 2011 sampai 2014 Pak Gita Wirawan. Silahkan Pak. Boleh bergabung, dan dari anak muda nih, dari Zillennial ada Education Content Creator Kak Habibul Hanif. Silakan Kak Habib, kita bergabung dan ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Oke, ini karena sudah ada, mumpuni banget pasti obrolannya pada siang hari ini. Saya mungkin mau ke Mas Sandi dulu. Kalau tentu saja, ini harus dibuka dari Mas Sandi nih, udah meluangkan waktu pada siang hari ini. Pertanyaannya Mas, kalau di sektor pariwisata, di sektor ekonomi kreatif gitu, para pekerjanya ini sebenarnya kendalanya apa sih untuk mendapatkan akses ke sektor wisata? Sebenarnya kan sekarang sektor wisata udah mulai booming ini, COVID udah mulai berkurang, booming lagi, tapi para pekerjanya punya akses yang sulit gitu Mas Sandi. Kendalanya apa sih sebenarnya? Baik, saya mau berikan selamat dulu kepada Mas Chandra dan teman-teman dari Job Seekers, dan ini dulu namanya career, wow udah bertransformasi beberapa kali, tapi kali ini melaunching Job Seekers, dan saya sangat apresiasi kepada sahabat saya Kang Gita yang fresh baru landing dari Stanford. Barusan dia cerita suhunya 8 sampai 18 dan air quality-nya di bawah 50.
Blue Sky. Nov, ini anak The Bay nih. Jadi ini juga dari Berkeley dulunya. Jadi juga Mas Habibul Hanif yang mewakili Gen Z ya. Hari ini saya sangat bahagia dan atas nama Kemenparekraf Pak Iman, ini Direktur Aplikasi Permainan Televisi dan Radio. Ini jadi portfolionya Pak Iman. Semakin banyak aplikasi, ekosistemnya akan semakin baik. Dan Manov ini salah satu mitra kita dari Rumah Siap Kerja. Jadi kayaknya nyambung nih, Rumah Siap Kerja terus ke job seekers perlu ngobrol yang banyak. Tadi pertanyaannya sih sangat relevan ya. What happened? Sektor parekraf ini 45 million. Tahun ini total ekosistem dari jobs yang di-create. Jadi ada 45 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan akses mereka untuk masuk ke job market dan mereka become employable. Nah, ternyata masalahnya skills. Skills ini yang kita petakan sebagai major game changer buat teman-teman yang ingin masuk ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena setelah pandemi, pariwisata dan ekonomi kreatif ini trennya berubah. Dari tadinya a cookie cutter, serving, cepat dan lain sebagainya kepada konsep cleanliness, health, safety, very important, safety dan environmental sustainability. Jadi skill dari job seekers ini mesti di-upgrade dengan program upskilling. Mereka harus tingkatkan kompetensinya, reskilling, they need to menyesuaikan skillnya yang dulu sudah ada mungkin. Dan yang paling penting new skilling, skill yang baru yang memang dibutuhkan. Nah, kita perlu pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan. Pemerintah sudah ada program yang sangat mengena seperti program Kartu Prakerja yang sekarang kita lagi sesuaikan dengan sektor parekraf dan tahun ini akan di-launching. Kita sudah punya sekolah vokasi, Poltekpar ada di 6 lokasi. Tapi yang terpenting menurut saya akhirnya bagaimana menciptakan lapangan kerja. Saya dulu di dunia usaha, saya sedikit envy ke Bro Gita ini yang sekarang hidupnya traversing dari institusi pendidikan ke dunia usaha, bahwa selama saya menjadi pengusaha dari nol, fokus saya itu menciptakan lapangan kerja. Ada 30.000 lapangan kerja yang ada di grup Saratoga. Setelah itu tugas di Pemprov DKI sebagai Wagub. Fokus saya juga lapangan kerja. Saya waktu itu mencetuskan 2 program utama, yaitu program OKOC yang sekarang dikenal sebagai Jackpreneur. Sudah lebih dari 600.000 lapangan kerja yang diciptakan selama program ini berlangsung, dan ada Rumah Siap Kerja yang sudah menyentuh lebih dari 300.000 ekosistem. Saat saya mencalonkan menjadi wakil presiden, platform saya juga lapangan kerja. Saya melihat bahwa pemimpin ke depan itu harus fokus bagaimana menciptakan livelihood, menciptakan suatu kesejahteraan buat masyarakat yang bisa dimanifestasikan dengan hadirnya lapangan kerja. Setelah 1.567 titik saya kunjungi, belum berhasil. Tapi saat saya enjoy seperti Kang Gita ini jadi podcast dan lain sebagainya, dipanggil oleh Bapak Presiden, mulai bertugas 2020 akhir. Nah, di kementerian saya fokusnya juga lapangan kerja. How sektor yang lagi jebol kehilangan 1,2 juta lapangan kerja ini bisa regain. Nah, tahun ini dengan bantuan semua, dengan COVID yang sekarang sudah melandai, alhamdulillah I want to update you all bahwa we're able, now that we're in November, saya bisa menyampaikan bahwa target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja di sektor parekraf akan tercapai tahun ini. Tapi di 2024 target kita 4,4 juta lapangan kerja baru. Nah, in my next job, I don't know what, saya nggak tahu my next job, tapi saya akan fokus kepada suatu hal yang menurut saya lebih upgrading daripada bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi better quality job. Job yang decent,
job, oke, kita bicara mengenai blue collar, tapi what type of blue collar workers yang menggunakan teknologi. Saya ingin juga memberikan suatu leadership yang fokus kepada decent hours, juga mereka bisa naik kelas, bukan hanya di situ-situ saja, tapi bisa bukan hanya nanti terus bekerja, tapi pada satu saat mereka punya usaha dan menciptakan lapangan kerja. So, going back to your questions, pertama, tingkatkan keterampilannya, tingkatkan new skills mereka, dan pastikan mereka siap. Jadi masuk ke bursa kerja itu mereka sudah siap. Dan ini akan mempropel Indonesia menjadi Indonesia maju di tahun 2045. Oke, nah menyambung dari jawaban Pak Mas Andi, Pak Gita aku mau nanya deh, kan mungkin ini ada kondisi yang berbeda waktu zamannya Pak Gita cari kerja sama zamannya Habib cari kerja gitu. Ini pasti ada kondisi yang sangat berbeda. Sekarang zamannya persaingan makin ketat, meskipun mungkin Mas Andi tahun depan mau menciptakan 4 juta lapangan kerja. Tapi semakin banyak juga angkatan kerja di Indonesia. Belum lagi perusahaannya tidak bertemu nih, oh ini kayaknya kok pekerjanya kualitasnya nggak bagus ya. Nah kalau Pak Gita ngelihatnya Pak, kondisi waktu Pak Gita dulu cari kerja dengan sekarang, apa sih yang membedakan dan apakah aplikasi-aplikasi semacam ini atau bisa dibilang ini cara yang instan gitu ya untuk cari kerja, membantu nggak sih? Ada positive side, ada negative side-nya juga nggak sih Pak Gita? Sorry Pak. Oke. Positifnya jauh lebih banyak daripada negatifnya. Yang pasti bahwasannya pemberdayaan teknologi yang sudah lebih banyak dengan inovasi-inovasi itu menjembatani yang butuh pekerjaan dengan lapangan kerja. Jauh lebih masif, jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun yang lalu. Negatifnya juga ada. Ini mungkin terkait dengan penggunaan medsos yang secara empiris itu berkorelasi dengan peningkatan kasus, apakah itu depresi dan anxiety, ya kan? Dan ini kita harus sadari secara terbuka. Dan ini tugas orang tua, guru, bos dan siapapun agar pemberdayaan teknologi ini dilakukan dengan cara yang bijaksana. Tapi yang struktural adalah kalau kita lihat pemberdayaan teknologi itu bukan hanya bisa membantu dengan pemberdayaan orang dengan lapangan kerja yang sudah ada ataupun yang belum ada tapi di-create. Tapi kita melihat dalam 3 sektor itu terjadi peningkatan produktivitas. Dan produktivitas itu nyambung dengan apapun yang Bro Sandi tadi sampaikan. Semakin produktivitas itu meningkat, semakin kesejahteraan meningkat, semakin peluang untuk mendapat pekerjaan itu semakin banyak. Dan semakin banyak orang itu diberdayakan dengan lapangan kerja, semakin kita bisa membuahkan stabilitas. Semakin kita bisa menciptakan stabilitas, semakin kita bisa berkesinambungan. Semakin kita berkesinambungan, semakin kita bisa melakukan inovasi yang lebih tinggi dan lebih pesat. 3 sektor yang sudah merasakan peningkatan produktivitasnya adalah aviasi atau penerbangan, kedua marketplace, ketiga adalah jasa keuangan. Ini hanya dengan pemberdayaan teknologi yang basic sekali. Ini kata canggihnya low tech. Saya melihat Indonesia ini dalam 10 tahun ke depan tidak akan beranjak ke high tech secara masif. 10 tahun ke depan ini nyata bahwasanya kita tuh masih dalam koridor pemberdayaan low tech. Tapi sudah nyata bahwasanya dengan pemberdayaan low tech itu peningkatan produktivitas itu nyata dalam 3 sektor. Bayangin kalau hal yang sama ini kita saksikan di sektor-sektor lainnya, termasuk energi, termasuk properti, termasuk kesehatan, pendidikan, pariwisata. Saya selalu nggak mikir 2 kali kalau ngomong low hanging fruit dalam ekonomi kita itu adalah sektor pariwisata. Ya kan, saya selalu ngomong ke Bro Sandi, nggak ada alasan kita nggak bisa mendatangkan 150 juta wisatawan internasional. Nggak ada alasan. Iya kan? Rekornya 17 juta. Tapi dari 17 juta ke 150 juta itu it's a lot easier than you think. Bukan hanya
dikarenakan pembangunan infrastruktur. Tapi coba bayangin, kalau ada 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Inggris. Coba bayangin kalau ada 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Mandarin. Dan saya nggak bicara mengenai pengetahuan atau pemahaman bahasa yang dalam, tapi ini sangat conversational, basically. Dan saya udah melihat dengan mata kepala sendiri di mana ada orang di daerah di Indonesia bagian timur itu nggak bisa bahasa Inggris, dalam 2 bulan dia les. Dia bisa ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba dia dapat kerjaan sebagai concierge di Hotel Bintang 3 karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan tiba-tiba dia bisa naruh makanan di atas meja untuk 6 anggota keluarganya, termasuk istri dan anak. Ini primary effect-nya, tapi secondary effect-nya, orang ini tiba-tiba memiliki keyakinan bahwa dia tuh bisa menembus apapun yang selama ini dia pikir itu sulit untuk ditembus. Keyakinan dalam kehidupannya itu yang kalau menurut saya sangat akan berkorelasi dengan nation building. Bukan hanya home building, tapi nation building. Karena dia tuh akan menjadi acuan, sosok yang menjadi acuan dalam RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan segalanya. Ini sangat bisa membangkitkan untuk kepentingan kita ke depan. Jadinya manfaatkan low-tech. Low-tech ini masih dalam koridor enabling, bukan dalam koridor creation. Indonesia belum sampai di creation untuk teknologi yang low-tech ataupun high-tech sama dengan apa yang kita sudah saksikan di Tiongkok ataupun Amerika Serikat. Tapi kalau menurut saya ini multiplisitasnya dahsyat untuk peningkatan kesejahteraan, stabilitas, dan lain-lain. Oke. Nah kalau bicara teknologi nih, tadi Pak Gita bilang, Pak Chandra aku penasaran. Sebenarnya kita kan harus mengakui ada fakta nih, infrastruktur internet di Indonesia belum merata. Yang di kota dan di desa ini belum merata. Ada yang mungkin udah bisa punya handphone canggih seperti kita, tapi ada yang belum. Nah Pak Chandra bagaimana menjadikan aplikasi ini sebagai solusi, sebagai bisa semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses melalui aplikasi yang Pak Chandra buat ini? Thank you Mbak Riri. Saya pikir hari ini sebenarnya jauh lebih mudah kalau menurut saya. Dibanding 20 tahun lalu saya mentransformasi koran ke internet. Jadi zaman itu bahkan I remember ketika saya bilang rekrut karyawan bisa menggunakan internet lo job portal. A lot of people, wah Pak canggih banget. But I don't have internet connection in my office. Itu lebih sulit. Akhirnya sampai saya bikin, ya udahlah kalau nggak punya internet, saya kumpulin HRD. Saya kumpulin ini Bang Sandi, pencari kerjanya. Nah hari ini dikenal dengan job fair Bapak Ibu yang Bapak Ibu ikut itu. Itu karena belajar dari Amerika kan setiap kali lulus ada career day. So we create, saking susahnya we have to do that. Hari ini kami sangat confident justru momentumnya tepat. Ya. Penetrasi internet kita cukup tinggi dan I don't think so that one way going down. Pasti akan terus naik. Penetrasi smartphone yang Bapak Ibu mungkin 5-10 tahun lalu kita berpikir itu mahal, hari ini akan semakin murah. Dan menurut saya ini tepat sekali, ini waktu yang tepat untuk kita gathering community ini. Dan hopefully ini bisa menjadi satu ekosistem yang tadi Pak Gita bilang, bayangkan kalau kawan-kawan adik-adik kita di Indonesia Timur yang sulit dapat akses pendidikan lebih baik, lewat pelatihan online, able yang Bang Sandi bilang, upskilling, able to speak English very well, tiba-tiba mereka terbuka opportunity untuk jadi tour guide, jadi bekerja di hotel dan sebagainya. Dan ini yang menurut saya, a lot of people asking me, Pak kan you udah lakukan itu, why you do this lagi? Kenapa nggak pensiun aja? Sebenarnya udah rencana pensiun sih, sudah pensiun diculik Pak Gita balik ke Indonesia lagi. Saya pikir, if we can help 75 juta orang ini, seperti yang tadi saya bilang, bangsa kita ini kaya dengan sumber daya alam. Tapi kemana-mana saya pergi semua masih komplain soal, Pak orangnya gimana? Sulit sekali, they are not able to speak English, skillnya dan sebagainya. Nah inilah yang kita akan lakukan dan menurut saya secara infrastruktur sudah sangat siap. Kita tinggal jalan di atas itu harusnya bisa. Niat baik yang semoga hasilnya juga baik Pak, Amin, bisa membantu masyarakat Indonesia. Amin. Oke, kita lihat dari kacamata anak muda nih, tadi kan sudah dari baby boomers ya, sekarang kita lihat dari Gen Z. Aku nggak baby boomers, oh bukan kita ya? generasi X. Apa tuh X? Senior.
Jadi dari baby boomers sebelum ke milenial itu ada X. X-nya berhenti di tahun 69, tempat aku saat aku lahir. Oke. Jadi baik. Diakui ya, Pak Gita baby boomers. Tapi dia bisa graduate as Gen Z karena dia ada di beberapa ekosistem pendidikan, deal a lot with Gen Z kayak Habib. Jadi Pak Gita ini Highlander, dia bisa bergerak kemana aja. Bisa selancar. Benar, Bisa dinamis ya Pak ya, hidupnya fleksibel. Nah oke, nah sekarang kita mau dengar dari Mas Habib nih. Kalau anak muda zaman sekarang kan Mas Habib juga konten kreator gitu. Mungkin banyak netizen-netizen yang curhat nih ke Mas Habib. Sebenarnya kalau anak-anak muda zaman sekarang, apa sih concern mereka ke pencarian pekerjaan? Lalu kendalanya tuh apa sih? Oke, interesting question. Sebelumnya selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Kalau dari pengalaman aku sendiri, kebanyakan dari anak muda sekarang itu soal career knowledge dan company knowledge-nya agak perlu dibangun lagi. Jadi kalau kita kuliah, itu memang gak ada mata kuliah yang mengajarkan kita nanti mau kemana nih gitu. Jadi kita dituntut sendiri secara mandiri buat tahu entah itu dari senior atau dari alumni atau dari figur-figur yang kita contoh untuk tahu nanti ke depannya kita mau jadi apa. Jadi kita mencari sendiri, encourage untuk ya do it by yourself. Tapi ada tipikal orang yang mungkin agak sulit, access of education, smartphone, atau access of limited of economic status contohnya ataupun banyak hambatan lainnya, pasti ini menjadi kendala juga buat tipikal mahasiswa contohnya yang seperti ini. Ditambah lagi dengan kita melihat ibu kota menjadi center of company. Orang-orang mungkin dari daerah pengen banget meniti karir di ibu kota. Karena aku sendiri dari Padang Pak, Padang Panjang. Jadi saya orang rantau. Enak banget tuh. Enak. Iya, jadi merasakan tuh Pak, teman-teman kalau misalnya saya balik ke Padang Panjang, itu enak ya tinggal di ibu kota. Jadi citra ibu kota tuh emang positif banget di daerah. Padahal, jadi mereka pada pengen banget. Padahal kita juga nangis kadang malam-malam Pak. Besok mau makan apa gitu ya. Jadi memang pemerataan ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Dan saya jujur sangat terbantu banget dengan zaman teknologi yang sudah berkembang, di mana kita bisa apply kerja di mana aja, kapan aja, itu benar-benar membantu banget ya Kak. Jadi buat teman-teman yang dari Padang, dari Aceh, hingga dari sampai Sabang sampai Merauke, itu bisa punya akses dan kesempatan bekerja di ibu kota juga. Kalau dulu kan mungkin yang kata bapaknya tadi dari koran Pak ya, itu kan mungkin agak sulit ya, mungkin cari korannya atau aksesnya udah outdated gitu. Jadi kalau sekarang ada kesempatan untuk kita bisa mengaksesnya secara adil. Orang-orang dari daerah pun bisa berkesempatan kerja di ibu kota. Orang yang di ibu kota pun bisa bersaing dengan teman-teman di daerah, yang mereka juga berkualitas tentunya gitu. Jadi kendala mereka sebenarnya untuk dari knowledge sendiri perlu ditingkatkan lagi, perlu mengetahui perusahaan itu ada apa aja sih industrinya. Kalau mama saya sih nyuruhnya saya di PNS gitu loh. Kalau mungkin orang tua teman-teman semua nih banyak juga yang kayak gitu. Tapi kita juga harus tahu nih ada company-company di bidang tadi startup, di bidang keuangan, di bidang service, ada properti dan lainnya. Itu juga kita harus lebih peka lagi. Jadi kalau lulus jurusannya apa nih? Nggak mentok-mentok kerjanya itu aja gitu loh. Bisa cross career juga. Kayak saya sendiri lulusan teknik mesin Pak. Tapi sekarang HR consultant. Jadi lulusan biasanya psikologi yang masuk ke sana. Jadi sebenarnya benar kata Pak Sandiaga Uno tadi, bahwa skill juga yang paling penting untuk kita lebih tingkatkan. Terbatas dari apapun background kita, selama skill kita layak ya kita pasti bakal dilirik juga. Karena berlian mau dimanapun pasti tetap mengkilap kok gitu. Luar biasa, benar banget itu. Ini memang menarik karena sekali lagi tadi ada inequality ya. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang, tadi dari Padang Panjang juga harusnya punya hak yang sama. Nah Mas Andi, ini kan kalau bicara wisata, nggak hanya terbatas di Bali aja, nggak hanya Jakarta, Bandung, Yogyakarta gitu. Tempat-tempat Indonesia tuh banyak sekali yang bagus-bagus. Harapan Mas Andi apa sih dengan adanya aplikasi ini? Apakah mungkin bisa meningkatkan tadi bicara kualitas dari sumber daya manusianya? Karena kalau tempatnya bagus tapi SDM-nya tidak mendukung, sayang juga. Jadi wisatanya nggak bisa ngejual. Harapan Mas Andi apa Mas? Sebelum saya kasih harapan, saya mau kasih pantun dulu nih ke Habib nih. Karena tadi keren banget tuh closing statementnya Habib tadi. Jadi menurut saya harus
di reward dengan pantun karena beliau dari Padang Panjang. Oke, jadi ini harus jawab cakep nggak nih Pak? Harus jawab cakep. Oke. Walaupun kalau di Padang, apalagi ya? di Nagari Kubu Gadang itu nggak ada itu cakep. Jadi di Jakarta aja cakep. Tapi kadang kita di Jakarta mohon cakepnya ya. Pergi bekerja dengan penuh bahagia. Cakep. Walaupun berangkat pagi, pulang pagi. Cakep. Ayo semua tetap semangat mencari kerja. Bersama Pak Gita dan Job Seeker, mari majukan negeri. Oke, harapan. Indonesia is so huge. Nah, ini saya boleh sedikit ngambil waktu karena baru kelar G20 kemarin. Di G20 semua udah baca bagaimana kesuksesannya dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Tapi bukan hanya keindahan alam Indonesia, sumber daya alam Indonesia yang dipuji, keramah tamahan hospitality dari masyarakat Indonesia, tapi kali ini muncul kepemimpinan Indonesia. Jadi the leadership of Indonesia. Nobody expect, terus terang ekspektasinya very low buat G20 ini. Indonesia lagi geopolitik kayak gini, apa sih yang bisa ditelurkan? In short, G20 deklarasinya keluar dan powerful statement. Pak Jokowi menyampaikan di ujung, stop the war and hostility, which is a strong statement dari G20 leaders. Nah, menariknya saya membaca The Economist. The Economist menceritakan sebuah kesuksesan yang tidak terduga dari Indonesia dan dibilang ini nih yang gak kita duga-duga tiba-tiba muncul menjadi pemenangnya dari keadaan yang penuh dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Majalah yang sama punya intelligence unit namanya EIU. Di tahun 98 saat Kang Gita ini melanglang buana menjadi one of the best investment banker, saya baru memulai karir saya di private equity. Dan kita ada satu investasi yang kami mendapatkan masukan dari this intelligence unit. Dia bilang gini, in short, Indonesia is very difficult to make it happen. Karena satu, too big, too many islands, too diverse, too poor. Karena sub $1,000 per capita. Waktu itu kita 600 atau $700 GDP per capita. Too many religions, too many races, dan susah when you combine all this with a full-fledged democracy. Jadi waktu itu kita baru masuk demokrasi yang betul-betul hingar-bingar. It's going to be very difficult to happen. Nah, saya pengen cari itu konsultan yang nyampein ke saya karena 25 tahun setelah itu, not only Indonesia make it happen, tapi kita menunjukkan kepada dunia. Democracy, full-fledged democracy, Islam, progress, continuity, and leadership kita bisa tunjukkan kepada dunia. Nah, kalau bicara mengenai harapan, Indonesia ini kan besar, 85.000 desa. Coba ngebayang 85.000 desa, ini community yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 60% Java, which is betul kata adik kita, Uda Habib, bahwa masih Jawa yang mendrive. Sumatera 20%, the rest of Indonesia 20%. Jadi kalau ngelihat geografi seperti itu, demografinya bagaimana? Gen Z dan Gen Y 55%. Saya dan Bro Gita, Gen X dan Boomers, dan yang generasi Alpha, the rest 45%. Nah, produktivitasnya ini tinggi sekali, tapi sangat tersebar. Gimana caranya kita bisa menjangkau dengan tadi upskilling, reskilling, dan new skilling. Misalnya, saya ada daerah yang sangat cantik banget, saya pengen ngundang Kang Gita ke sana, namanya Tanjung Kelayang di Pulau Belitung. Ini adalah special economic zone, dulu zamannya Pak SBY yang didorong dan diwujudkan di zamannya Pak Jokowi, adalah sebuah kek pariwisata yang fokus kepada ecotourism. Karena di situ low carbon, semuanya fokus kepada good waste management, good water retention dan lain sebagainya. Nah, kita buka hotel.
kita buka hotel, we have an opening for 200 job openings. Saya sama Manov nih, datang karena kita ada investasi kecil di sana, kita open for this 200 job openings, 2.000 yang daftar. 2.000 yang daftar, berarti 10 kali lipat dan seperti gitu gambarnya. Guess how many of that 2,000 bisa bahasa Inggris? Basic conversation Inggris seperti yang Kang Gita sampaikan tadi. Guess berapa? 2.000. Dari 2.000. Dari 2.000, 2.000-nya. Wrong. Hanya 8 yang bisa converse English on a conversation basis. Jadi yang disampaikan sama Kang Gita itu real. Betul-betul big homework untuk kita selesaikan. Nah, ada upskilling, reskilling unit seperti Rumah Siap Kerja. Ada yang udah di ujung jobseekers.company yang Bro Chandra, boleh panggil bro ya? Seumur kan gitu ya? Kita seumur ya? Saya tuan. Ini muda lagi 76 gitu. Ini muda nih udah kaya lagi. Jadi gue salah masuk politik. Mestinya kayak kita nih. Fokus di bisnis aja. Anyway, jadi harapan saya ini akan menyentuh. Nah kita punya program kita desa wisata. Itu ada 8.000 potensial desa wisata yang bisa seperti kalau di Padang Panjang ada desa wisata Kubu Gadang. Nah di situ masyarakat anak-anak mudanya nggak tertarik tapi nggak tertarik seperti dulu lagi untuk ke kota-kota besar ke Padang atau karena dia punya livelihood. Ini menjadi desa wisata unggulan. Orang-orang yang ingin mengembangkan desa wisata datang ke Padang Panjang karena ini salah satu yang sudah mendapatkan sertifikasi berkelanjutan. Sudah dapat beberapa penghargaan. Nggak jauh dari sana di Tanah Datar. Nah by the way Tanah Datar itu adalah sebuah kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang sangat misleading. Namanya Tanah Datar. Tapi tanah yang datar di sana hanya 7%. 93%-nya tidak datar sama sekali. Nah itu saya dapat itu karena saya keliling Indonesia. Jadi saya tahu betul-betul. Nah di Tanah Datar itu ada desa wisata atau nagari Pariangan ini didub sebagai desa tercantik di dunia karena pemandangannya is so gorgeous. Nah kan sayang seperti Pak Gita bilang kita bisa capable untuk mendatangin 100 juta which is unthinkable sekarang tapi 150 juta he calls it 150 juta unthinkable but I'm up for the challenge karena menurut saya kalau lihat dari destinasi wisatanya kita nggak kalah sama sekali. Sentra ekonomi kreatifnya kita nggak kalah. Tinggal memang how we build the infrastructures, but not just the hard infrastructures, tapi the soft infrastructures. Apa itu soft infrastructure? SDM kita. Dan saya sangat berharap banyak kepada job seekers dan teman-teman semua. Mari kita sama-sama bangun dan kita pastikan bahwa kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan juga yang memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Thank you Mas Andi. Pertanyaannya sama untuk Pak Gita. Ini bisa jadi solusi nggak sih Pak? Karena tadi kan mungkin kualitas, bukan hanya kualitas bahasa Inggris nih yang harus ditingkatkan. Dari 2.000 cuma 8. Itu cuma di satu tempat ya Pak Sandi. Mungkin kalau ke lokasi-lokasi lain akan ada kondisi yang sama gitu. Nah menurut Pak Gita ini bisa jadi solusikah nanti untuk perluasan lapangan kerja, perluasan akses dan juga tentu skill dari sumber daya manusia Indonesia? Kalau job seeker sebagai platform yang bisa menjembatani antara lapangan kerja dengan pekerja, it's a no-brainer. Baseline, ya kan? Saya justru ngelihat gimana kita bisa mengaktualisasikan sesuatu yang selama ini nggak pernah terimajinasi. Ini anekdot yang real adalah, saya dulu punya asisten. Dia tuh hanya terbatas ngurusin penjemputan, pengantaran, pendapatan boarding pass dan segalanya. Tapi saya paksa dia untuk belajar bahasa asing. Dan dia memilih untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya paksa dia untuk ngambil TOEFL.
Dan saya minta kalau bisa 600. Ya kan? Pertama kali ngambil 290. Galak ya Pak Gita. Ini real, tapi nanti sangat mengharukan karena dia ngambil kedua kali naik ke 320, ketiga kali 370, keempat kali 400, 450, sampai setelah ngambil 8 kali skornya 601. Oke? Dan saya bisa pastikan ini orang sekarang karirnya udah melejit kemana-mana. Karirnya itu melejit, dia tuh mau apply ke perusahaannya Sandi, ke perusahaannya Chandra, perusahaannya Habib, pasti diterima. Pivotnya atau infleksinya itu karena kemauan diri untuk belajar bahasa. Poin saya adalah penguasaan bahasa itu bukan segalanya. Tapi it's a damn good start to reach the stars. Iya kan? Jadinya itu membuahkan keyakinan bukan hanya di dirinya sendiri bahwa dia tuh bisa memahami bahasa yang selama ini dia nggak terlalu paham. Tapi dia disaksikan oleh istri dan anak-anaknya. Dan sekarang anak-anaknya itu udah sukses sekali. Karena mereka melihat bapaknya yang tadinya biasa-biasa banget at best. Sekarang udah dia mau kemana aja bisa. Istrinya semakin semangat, anak-anaknya sukses sekolah dan udah mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Jadinya platform job seekers itu mungkin yang bisa menjembatani orang ini untuk bisa belajar dari guru bahasa Inggris. Atau untuk apapun, tapi multiplikasinya ini luar biasa. Jadinya saya tuh mengasosiasikan diri dengan Chandra dan job seekers. Itu bukan hanya kepentingan pemberdayaan orang agar dia bisa mendapatkan lapangan kerja saja, tapi coba diekstrapolasi 10-20 tahun ke depan. Salah satu contoh yang real adalah kalau 100 juta manusia di Indonesia itu bisa bahasa Inggris. Sekarang di bawah 10% punya paspor, di bawah 10% dari populasi kita bisa bahasa Inggris. Tapi kalau 100 juta, ini dampak bukan hanya ke pemberdayaan orang aja, tapi mengenai nation building. Tiba-tiba kita tuh bisa jadi LeBron James-nya Asia Tenggara. Kita bisa jadi LeBron James-nya Asia Pasifik. Kita bisa jadi LeBron James-nya dunia. Jadinya coba dibayangin tahun 2045. Kalau kita mulai dengan langkah-langkah yang tepat dan bijaksana, kita 2045 tuh bukan nyombong diri sebagai ekonomi terbesar nomor 4 aja. Tapi mau ngobrol mengenai high tech, oke pula. Mau ngomong mengenai low tech, oke pula. Mau ngomong mengenai apapun juga kita tuh bakal didengar. Nah itu kalau menurut saya end game yang harus kita cari. Oke. End game. Luar biasa. Terakhirnya end game. Intinya end game. Tapi ada promosi ya. Ada yang kecewa. Ada yang karena yang disebut LeBron James. Ini ada anak maunya Steph Curry. Maunya Steph Curry. Oke, jadi Pak Gita buka lowongan buat asisten mungkin nanti ada. Banyak. Oke, nah Habib aku sekarang mau nanya, pertanyaannya sama. Menurut Habib, aplikasi semacam ini bisa nggak sih jadi solusi dengan segala kendala yang tadi Habib cerita itu? Oke, kalau jawabannya bisa banget pasti ya. Menjebatani, kata Bapak-Bapak barusan, antara orang yang butuh kerja dengan kesempatannya itu harus dipertemukan dengan bantuan teknologi gitu. Apalagi dengan bantuan job seeker sekarang, tadi ada satu fitur yang saya lihat unik dan selama ini sebelum saya temukan di aplikasi yang lain. Yaitu video resume gitu loh. Jadi video, kita kalau mau ngelamar kerja, kan HR nggak tahu ya. Kadang di CV itu nih dari mana asalnya gitu loh. Benar-benar kita nggak kenal. Jadi dengan adanya bantuan video tuh jadi inovasi yang bagus bahwa si recruiter bisa tahu nanti orang yang mau diwawancarain siapa, yang mau dilihat tuh seperti apa gitu. Karena kan kalau kita bahas soal white collar, blue collar, dengan lapangan pekerjaan sekarang yang sudah mulai banyak, apalagi tenaga kerja yang semakin banyak juga, pasti butuh bantuan yang penghubung seperti ini. Ini istilahnya tuh kita kayak mencari pasangan gitu loh, mencari pasangan. Jadi ada jodoh-jodohan gitu. Bener nggak Pak? Jadi jodoh-jodohan ada cocok-cocokan juga kalau nyari kerja. Bener, ada yang bagus. Kalau nggak cocok ya mungkin belum jodohnya. Tapi ada juga mungkin yang biasa-biasa saja. Tapi mungkin ngena dan cocok ya mungkin itu jodohnya gitu loh. Oke. Nah ini tadi juga saya ngobrol sama Pak Chandra, ini kayak Tinder sebenarnya Pak, tapi versi profesional gitu. Karena kalau nggak suka swipe, tapi ini up down ya Pak ya. Saya kurang mengerti Tinder apaan. Oh,
Aduh, pura-pura. I think it's a lot of people say that ini mirip Tinder ya. Mungkin bedanya kalau Tinder live and red, ini up and down. Saya pikir gini, kemarin beberapa minggu lalu ada satu media tanya sama saya, Pak kan ini startup banyak gelombang PHK, are you sure gitu ya. Saya pikir gini lah, building something big pasti butuh waktu. Saya pikir kebanyakan teman-teman ya gimana ya dikasih uang banyak ya Pak ya. It's just like we giving our son ya mobil, beli Lambo dan lain-lain, pasti lain cara hidupnya dan lain-lain. Nah what we are doing is karena mungkin saya juga melahirkan mentransformasi koran ke job portal di masa yang sangat sulit gitu ya. Yang ini saya pikir sebenarnya ini jauh lebih mudah dari itu kita bikin. Kalau bahasa kerennya itu it will become a kind of TikTok ya, tetapi buat orang nyari kerja gitu. Mana kepikir orang zaman dulu TikTok itu dipikir buat joget-joget doang gitu. Mana kepikir bahwa hari ini dengan confident parents company-nya bilang, we are AI company, the largest in the world. Kurang lebih itu yang kami lakukan. But once again, building something big perlu begitu banyak hal yang kita lakukan. Dan 8 bulan terakhir sejak kita terakhir kumpul ketemu, kami merilis beta version. Ya. Nah kalau kebanyakan startup kan langsung nih dari alpha, pre-alpha, alpha, beta, wah langsung lah pokoknya branding keren gitu. Saya pikir nggak salah, tapi kalau tidak organically itu akan rapuh. Like building house nggak ada fondasi ya. Semua akan kelihatan keren, tetapi ketika badai datang rubuh. Gitu. Nah ini yang kami lakukan dan alhamdulillah I think 8 bulanan terakhir kita sudah gathering 2.3 million candidate di dalam pools kita. With zero marketing dollar. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat Pak Chandra. 2,3 juta. Mudah-mudahan bisa bantu Bang Sandi, Pak Gita dan lain. Kalau Tesla ya. Oke, thank you Pak Chandra. Kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Satu pertanyaan dari yang hadir di M-Block Space. Adakah yang mau bertanya ke narasumber yang ada di depan? Satu orang, saya kasih kesempatan. Oke, boleh silakan Mbak. Nama, lalu pertanyaannya ditujukan ke siapa? Selamat pagi semuanya, saya Felicia dari Kompas. Mau nanya ke Pak Chandra, udah ada target belum sih Pak mungkin dari jangka pendek? Seenggaknya sekian ratus orang udah bisa mendapatkan pekerjaan dari aplikasi Job Seeker dan dalam jangka waktu berapa lama? Terima kasih. Jadi mungkin 10 bulan terakhir kami fokus ke B2B dulu. Mbak. Nah ini yang kita bicara tadi kan ini menjangkau angkatan kerja non-white collar. Pengguna non-white collar ya seperti blue collar atau angkatan kerja yang SMP sampai diploma itu salah satu yang paling besar adalah perusahaan enterprise yang besar, mid to large company. Bayangkan misalkan investmentnya Pak Sandi ya memperkerjakan 10.000 karyawan lalu merekrut karyawan dengan cara menggunakan aplikasi. Itu matanya bisa jereng tuh Pak. Nggak mungkin, right? So the past 6 to 8 months we are building satu tools ya. Jadi kalau dulu kami endorse Bapak Ibu untuk pasang iklan lowongan kerja di job portal orang lain. Nah 6 bulan yang lalu kami stop pakai job portal orang lain tapi bangun job portal Bapak Ibu sendiri. Karena branding Bapak Ibu di depan kacamata pencari kerja itu penting. Apalagi generasi yang baru-baru ini nih ya, generasinya Bro Habib ya. Unik ya, kita perlu bangun brand kita supaya attract kandidat yang tepat. Tanpa itu bisnis kita pasti akan stagnan gitu. Nah kurang lebih itu yang kami bangun dan sudah generating 2.3 million candidate profile. Nah hari ini Bapak Ibu kami merilis versi gamanya kalau secara teknologi. Ya, jadi perlu proses Bapak Ibu untuk sebuah aplikasi itu ya untuk mature punya fondasi yang kuat. Nah ini yang kami lakukan hari ini. Mudah-mudahan dalam 1,5 sampai 2 bulan ke depan kami akan mulai merilis massive productionnya. Dan di momen itulah biasanya publik, teman-teman, Bapak Ibu mulai aware, oh ini toh maksudnya Pak Gita bikinnya kayak gini toh. Gitu. Nah mudah-mudahan di momen yang itulah kami bisa bantu a lot of people. So far hari ini kita baru less than 10% being accepted ya, sekitar 200 ribuan. Lumayan lah 8 bulanan 200 ribuan orang dapat kerja gitu. Saya pikir ya cukup happy lah ya, even baru mulai ya.
Dan harapan saya tentu lewat aplikasi seperti tadi yang kita targeting 75 million angkatan kerja ini, ya paling enggak kita dalam akhir tahun depan sudah bisa jangkau at least 10% of that lah. Ya 10 to 15% lah, sekitar 10 sampai 15 juta orang. Ya, tentu biasa dalam perjalanan biasanya ada milestone yang Pak Gita bilang tuh untuk growing dari satu awalnya biasanya susah, tapi kalau dari satu milestone ke milestone berikutnya itu biasanya jauh lebih scale-nya jauh lebih mudah. Pengalaman saya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, thank you Pak Chandra. Nah karena waktunya juga sudah semakin mendekat, Pak Gita dan Pak Sandi, Mas Habib juga punya kesibukan. Saya akan kasih kesempatan closing statement untuk Pak Sandi, Pak Gita dan juga Habib. Dari Mas Sandi terlebih dulu. Indonesia sekarang dalam posisi yang sangat unik sebagai spotlight dunia. Kita punya kesempatan untuk menjadi negara maju dan tadi masuk ke dalam 4 besar ekonomi dunia. Kalau dulu dibilang nggak mungkin kita mencapai itu tanpa industrialisasi besar-besaran sehingga kita bisa menghindari middle income trap. Namun saya meyakini sekarang industrialisasi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita mendigitalisasi. Dan mendigitalisasi secara masif ini yang saya sebut sebagai unstoppable trend dan bukan hanya meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia kita, tapi juga mengurangi cost. Bayangkan saja, cost dulu setiap aplikasi untuk kami di perusahaan tanpa teknologi mungkin saya mesti bayar job consultant atau HR consultant itu 2 sampai 3 bulan gaji. Sekarang dengan aplikasi gini, mungkin costnya at a fraction. Saya hanya bayar 5 sampai 10%. Berarti saya semakin yakin dengan job seekers dan digitalisasi daripada penciptaan lapangan kerja ini, kita akan mampu untuk menciptakan jutaan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita naik kelas dan mencapai kesejahteraan dengan peningkatan taraf hidupnya yang lebih baik. Oke, thank you Mas Sandi. Pak Gita? Saya nyambung dari apa yang Sandi sampaikan. Kalau kita lihat ada disrupsi yang sudah sangat berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang nyata itu adalah pemberdayaan kecerdasan artificial intelligence. Yang kedua robotics, yang ketiga blockchain, yang keempat energy storage, dan yang kelima adalah blockchain atau robotics, ya kan? Oh, genomics. Jadi saya ulangi. Artificial intelligence, blockchain, robotics, genomics, sama energy storage. Banyak pundit-pundit itu yang memprediksi bahwa nilai ekonomi yang bisa diraih dari 5 disrupsi tersebut dalam 10 sampai 15 tahun itu kurang lebih 200 triliun dolar. Itu 200 kali ekonominya Indonesia. Tapi setengah dari nilai tersebut itu akan datang dari artificial intelligence. Dan kalau kita mau cari kerjaan, kita harus ngerti mengenai ini gimana sih, binatang apa ini artificial intelligence. Minimum di situ. Dan semakin banyak orang Indonesia itu memahami, syukur-syukur 5-5-nya, tapi kalau 1 dari 5 aja, itu akan membuahkan kalau menurut saya peluang yang luar biasa. Untuk kita tuh bisa mensejahterakan dan syukur-syukur mengedistribusi kesejahteraan untuk kepentingan nation building ke depan. Saya melihat Indonesia itu bagian dari Asia Tenggara yang masih berkecimpung di pemberdayaan ataupun enabling, bukan creation dari high tech. Tapi hanya dengan enabling aja, itu kita bisa membuahkan kesejahteraan yang luar biasa. Saya pikir job seekers ini adalah platform yang sangat bisa dipertimbangkan untuk mengangkat dan mentransformasi banyak sekali teman-teman dan saudara-saudara kita di Indonesia dari titik 0 ke titik 1. Dan kalau kita udah bisa dari 0 ke 1, kita bisa dari 1 ke banyak.
Dan kalau menurut saya ini sangat game changing ke depan tentunya dengan pengelolaan yang bijaksana dan dengan pemahaman mengenai kendalanya di mana dan juga opportunity-nya di mana. Thank you Pak Gita. Terakhir kita tutup dengan Mas Habib, silakan Mas. Aku mungkin nutup dari sebuah kalimat dari Simon Sinek. Beliau pernah bilang, "The words may inspire, but only action create change. It start with you. When you think you can, but please do a movement." Terima kasih. Wah luar biasa, thank you Keren, Kak keren, Habib, keren. terima kasih banyak. Bapak Ibu demikian diskusinya pada siang hari ini, semoga menambah inspirasi juga buat teman-teman media juga bisa mendapatkan data untuk berita-beritanya ya, ditunggu berita baiknya dari Job Seeker App. Terima kasih sekali lagi Mas Andi, Pak Gita, Mas Habib, Pak Chandra. Kita mungkin foto dulu ya, Pak Gita ada request boleh pakai jaketnya biar kembar Pak. Boleh. Saya ambilkan, kita foto bersama-sama. Sorry Pak. Nah buat teman-teman sebagai informasi juga jika ingin mencari lebih dalam soal Job Seeker App bisa langsung menuju ke sosial media resmi Job Seeker Company, ada di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram dan juga YouTube. Jadi bisa langsung dilihat ke sana untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Oke, sudah? Oke, thank you semuanya dan saya tutup acara official launch Job Seeker App pada hari ini untuk teman-teman Bapak Ibu semua bisa langsung ke ruangan sebelah untuk makan siang bersama. Saya Pascal Seswari menutup acara ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pengen lebih maju aja, lebih kayak orang-orang yang itu usaha sendiri. Ya, itu. Dulu kan kerja di restoran, terus kepingin buka usaha sendiri. Iya susah. Sangat susah. susah. Anak-anak sama uang untuk masa depan anak-anak. Untuk penghasilan, makan. Saya juga membantuin orang tua saya. Kan nggak enak kan minta uang terus sama orang tua biar nggak menyusahin juga. Jadi saya nyari kerja gitu. Kayaknya sih agak susah kan. Sulit, ya susah nyarinya. Ya emang susah banget lah ya. Cari kerjaan ke sana nggak nemu, kerjaan ke sana nggak nemu.
Cara mencari kerja dengan antri panjang, berdesak-desakan dan bahkan berpotensi mengakibatkan kericuhan rasanya sudah tidak relevan lagi di saat kehidupan saat ini semua serba online dan cepat. Dengan berbekal semangat memberi kemudahan bagi para pencari kerja, kami menghadirkan satu aplikasi bagi para pencari kerja yang memungkinkan kamu cari kerjaan sambil rebahan. Semudah scrolling sosial media kamu aja. Bagai cita-cita kertas CV atau surat lamaran kerja, karena melalui aplikasi ini kamu bisa upload CV yang menjelaskan tentang pendidikan, pengalaman, dan keahlian kamu yang tidak hanya melalui soft file yang bisa diupload, tapi juga melalui fitur video resume. Tinggal record dan submit. Bye-bye antri panjang, kepanasan, dan berdesakan karena melalui aplikasi ini melamar kerja hanya cukup dengan satu klik, lamar, selesai. Job Seeker App. Kami membantu dan memudahkan kamu untuk lamar kerja sambil rebahan, bikin gorengan, atau ngajak main keponakan. Bukan cuma itu, kamu juga mempunyai kesempatan untuk bisa ditawarin pekerjaan dari ribuan perusahaan. Selama kamu memastikan bahwa kamu sudah mengisi data diri secara lengkap, seperti posisi pekerjaan yang kamu inginkan, lokasi bekerja di mana, bahkan kisaran gaji yang kamu inginkan. Masih banyak sebetulnya kemudahan yang diberikan dalam fitur yang ada di Job Seeker App. Download langsung aplikasinya dan jadi bagian dari mimpi kami untuk bisa memastikan bahwa semua bisa dapat kerja. Susah cari kerja. Ini adalah 4 hal yang harus kamu lakukan saat pertama kali menggunakan Job Seeker Apps. Pertama, download aplikasi Job Seeker Apps melalui Google Play Store. Kedua, login menggunakan nomor handphone kamu, masukkan kode OTP, dan verifikasi. Yang ketiga, lengkapi biodata kamu. Buka bagian profil di pojok kanan bawah, klik bagian tambah info, lalu tambahkan informasi mengenai pendidikan, keahlian yang kamu punya, serta informasi mengenai latar belakang kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa mandi, rapi, wangi, dan ready. Biar kamu langsung on untuk membuat video resume. Karena di Job Seeker Apps kamu bisa bercerita mengenai pengalaman kerja dan keahlian yang kamu miliki melalui fitur video resume. Caranya, buka profil, edit pengalaman, klik tombol tambah pengalaman kerja, lalu kamu langsung bisa rekam dan upload video resume kamu. Itulah 4 hal yang harus kamu lakukan saat pertama kali menggunakan aplikasi Job Seeker Apps. Selamat mencari lowongan pekerjaan yang sesuai minat dan mimpi kamu ya, tentunya hanya melalui Job Seeker Apps. Karena semua bisa dapat kerja.
Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah perusahaan yang bisa menghubungkan antara pencari kerja dengan perusahaan impiannya? Bukan hanya untuk lulusan perguruan tinggi, tapi juga untuk lulusan sekolah menengah pertama dan jenjang pendidikan menengah lainnya yang sedang mencari kerja. Jobseeker Company hadir dalam bentuk social recruitment platform yang menghubungkan angkatan kerja di Indonesia dengan kesempatan hidup untuk memberdayakan mereka dan dalam mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Produk dan layanan yang kami ciptakan kami pastikan efisien dan selaras dengan kebijakan serta semangat pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Jobseeker Software menyediakan sistem perekrutan karyawan yang lebih baik untuk dunia bisnis di Indonesia dengan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya dengan harga yang terjangkau melalui Applicant Tracking System atau ATS yang kami sediakan. Jobseeker Services membantu tim HR Anda untuk merekrut kandidat terbaik dengan didukung oleh database dari kandidat berkualitas yang kami miliki. Jobseeker Partners memfasilitasi pemilik UKM di Indonesia untuk menemukan karyawan yang tepat melalui aplikasi kami dalam mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Jobseeker App, platform bagi pencari kerja yang kami hadirkan dengan mengadaptasi format sosial media yang memudahkan pekerja lulusan sekolah menengah pertama dan jenjang pendidikan menengah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai keterampilan dan pengalaman mereka. Jobseeker App mempunyai banyak fitur yang memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Fitur video resume. Melalui fitur ini, para pencari kerja bisa melengkapi CV yang sudah diupload dalam bentuk soft copy dengan sebuah video yang menjelaskan pengalaman kerja serta keterampilan yang dimiliki. Selain itu, melalui sistem yang kami ciptakan, para pencari kerja juga memiliki peluang untuk mendapatkan tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan yang menjadi partner kami. Kami menciptakan satu ekosistem yang memudahkan orang untuk terhubung dengan kesempatan untuk bekerja dan berkarya. Jobseeker Company, connecting people with opportunities.